Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Pak Firman Nur Hasan selaku dosen mata perkuliahan Data Mining serta rekan-rekan mahasiswa yang semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Masih berbicara mengenai proses data mining pada Rapid Miner, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai market basket analisis pada Rapid Miner ini. Pencarian rule pada association rules merupakan sebuah proses yang luar biasa panjang. Manusia tidak akan mampu untuk melakukan perhitungan yang sangat banyak, seperti beratus-ratus data, yang mana itu belum termasuk kombinasi dari seluruh item tersebut. Nah, maka dari itu, untuk mencari seluruh rules yang ada, Rapid Miner di sini telah menyediakan tools untuk mempermudah kita sebagai user. Dan untuk memahami cara menggunakan toolsnya itu, kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan sebuah contoh. Contoh kasusnya itu berupa transaksi penjualan sederhana. Yang pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu sebuah tabel pada Excel ya. Kita buat tabel dulu dalam Excel untuk tabel sederhana seperti ini saja. Seperti ada di sini ada ID-nya, transaksi ID 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini ada nama-nama dari barangnya seperti pena, roti, mentega, telur, bonce, susu, dan juga kecap. Dan di sini ada terdapat dalam transaksi pertama itu terdapat contoh saja pembelian pena ada 1, rotinya 1, menteganya 1, telurnya 0, bonce 0, susu kecap 0, dan seterusnya. Oke, baik teman-teman, bisa di sini langsung saja. Ini sebagai datasetnya kita save dulu di sini, kemudian kita beri nama contoh saja transaksi makanan XLS saja ya. Oke, kita save, kita coba save. Nah, berikutnya teman-teman silakan buka Rapid Miner dan di sini teman-teman bisa langsung saja importkan data yang tadi sudah di save melalui My Computer. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, untuk mengimport data tadi di sini di transaksi makanan, teman-teman tinggal klik next saja, kemudian di sini nanti akan otomatis ya teman-teman next lagi. Kemudian di sini teman-teman ingin menggunakan tipe datanya itu jadi apa? Integer kah? Date, time, real, binominal atau sebagainya. Di sini karena mungkin agar tidak terjadi error saya gunakan integer saja. Kemudian di sini teman-teman bisa melihatnya ya. Nah, ini polinominal aja biar nggak berubah ya. Sisanya integer aja. Kemudian teman-teman klik next. Kemudian teman-teman bisa simpan di bagian data sini, local repository, kemudian finish. Oke, di sini ini data mentah yang tadi kita punya ya, datasetnya. Balik lagi ke desain. Di sini data yang tadi teman-teman buat di Excel sudah berhasil diimpor ke dalam Rapid Miner ini. Kemudian teman-teman bisa langsung saja drag and drop di sini. Ini merupakan data mentahnya atau datasetnya. Kemudian pada studi kasus kali ini dalam mencari roles yang akan kita cari di Rapid Miner ini, ada beberapa tools yang digunakan seperti operator association rule, kemudian FP growth, dan numerical to binominal. Langsung saja kita cari pada bagian operator. Di sini terdapat search filter ya untuk memudahkan kita dalam mencari operator apa saja yang akan kita gunakan. Contoh saja kita akan gunakan yang pertama itu ada numerical to binominal. Kita tinggal drag and drop. Kemudian teman-teman jangan lupa dihubungkan dari outputnya kepada example di sini. Setelah dihubungkan, teman-teman di sini bisa langsung saja mengatur ya teman-teman. Apa yang teman-teman ingin atur pada bagian parameternya. Nah, di sini untuk minnya masih 0, kemudian max-nya tetap 0 juga ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa mencari di sini FP Growth Association. Nah, di sini ada dua operator yang akan kita gunakan selanjutnya seperti FP Grow dan juga Create Association Rules. Langsung saja kita drag and drop.
Langsung saja sekalian drag and drop. Kemudian teman-teman di sini jangan lupa menghubungkan antara satu operator dengan operator lainnya yang kita gunakan dalam rapid manner ini. Contoh saja ini kita gunakan example to example. Kemudian di FP growth-nya teman-teman. Nah, di sini dari numerical to binominalnya ini terdapat dua output, yaitu example dan juga original, yang mana example ini adalah nomor atribut yang dikonversikan menjadi binominal dari atribut yang pertama kita tadi. Nah, originalnya ini nantinya akan dilewatkan tanpa proses konversi ke binominalnya sendiri, jadi masih original. Oke, di sini ada yang original kita tidak sambungkan ya. Di sini example kita sambungkan. Kemudian teman-teman di sini di bagian FV growth-nya, di bagian parameternya teman-teman, nanti minimum support yang bawaan atau defaultnya akan menjadi 0,95. Nah, teman-teman di sini bisa nanti menggantinya menjadi terserah teman-teman ingin diubah menjadi seberapa persen gitu. Semisal contoh saja kita di sini menjadi 0,3%, yang artinya hanya sebesar 30% saja FV growth yang kita gunakan. Oke, langsung saja kita ke sini. Kemudian jangan lupa teman-teman hubungkan kembali dari FV growth-nya ke operator berikutnya, yaitu create association rules-nya. Sini kita bagian frequency kita hubungkan pada bagian dari item set-nya dari create association ini, dan example-nya kita tidak perlu hubungkan karena input yang diberikan akan dilewatkan tanpa adanya perubahan yang dari transaksi ini kemudian dikonversi ke binominal, kemudian ke FV growth. Nah, dari sini di example-nya ini tidak akan dikonversikan kembali ataupun dilewati tanpa adanya perubahan. Dan di sini di bagian frekuensi kita hubungkan ke item set-nya yang mana dikirimkan melalui jalur ini ya. Kemudian di sini bisa teman-teman setting di bagian minimum confidence-nya itu bisa teman-teman ganti menjadi 0,5 contohnya, yang mana di sini minimum confidence-nya itu artinya senilai 0,5 ataupun 50% teman-teman. Setelah dihubungkan, bisa teman-teman hubungkan dari sini ya, ke result-nya. Sebentar. Nah, ini sudah terhubung. Nah, ketika teman-teman coba run, nah di sini akan menjadi banyak ya teman-teman. Di sini banyak. Yang tadinya cuma ada 5, ini akan menjadi sebanyak tuh 152. Nah, di sini teman-teman, tentunya ini akan menyulitkan kita untuk mengambil kesimpulan karena jumlah rules-nya ini terlalu banyak ya, sebanyak 152. Nah, maka dari itu kita harus melakukan pengubahan terhadap nilai minimum support yang tadi 0,95 itu kita akan ubah ya, dan juga minimum confidence-nya. Nah, kita coba balik lagi di sini. Kita ke desain lagi deh. Nah, di sini teman-teman bisa ubah. Nah, di bagian minimum supportnya ini tadinya kita ubah menjadi 0,3, kita coba ubah lagi menjadi 0,95 atau artinya itu 95%. Nah, ini sudah dijelaskan pada bagian subbab association rules ya, yang mana semakin tinggi nilai support, maka semakin dapat dipercaya rules yang dihasilkan. Namun perhitungan ini juga hasilnya nanti tetap kita pertimbangkan kembali ya. Yang mana terkadang jika nilai minimum supportnya itu terlalu tinggi, maka akan muncul kemungkinan tidak ditemukannya rules yang memenuhinya gitu. Jadi ibaratnya standarisasinya itu kita ikut meningkat. Jadi terkadang ada beberapa kasus tidak menemukan hasil yang cocok gitu atau sesuai. Kemudian di bagian minimum supportnya ini sudah kita ubah. Kemudian di create association-nya juga kita ubah di bagian minimum confidence-nya menjadi 0,95 atau 95%. Kemudian akan coba kembali kita run. Nah, di sini hasilnya teman-teman, sini akan berkurang ya. Nah, yang tadinya 152 ini akan mempersempit ataupun memperkecil ruang lingkup yang ada. Yang tadinya 152 berkurang menjadi 104 saja ya teman-teman. Oke, di sini di bagian create association.
Oke, mungkin itu saja teman-teman bagian penjelasan mengenai oh ya teman-teman di sini juga bisa menggunakan gain itu bisa diubah ya teman-teman, seperti minimal creation value-nya, kemudian di bagian Laplace-nya itu bisa diubah juga minimal creation value-nya. Coba contoh kita ubah di sini menjadi 1. Contoh ini kita akan uji coba ya. Kemudian ini coba kita ganti 2 deh. Ini 2 confidence 0,95. Nah, di sini teman-teman, ini hasilnya menjadi 104 ya. Karena di sini confidence sudah kita ubah juga. Ini. Nah, teman-teman jika ingin memvariasikan laginya atau ingin mengubah apakah teman-teman merasa bahwasannya minimum supportnya itu masih kurang memuaskan ataupun masih terasa belum cukup, teman-teman bisa mengganti sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri, yang mana itu akan mempengaruhi hasil dari hasil dari perhitungan yang ada. Nah, ini saya coba ubah menjadi 96 dan nanti teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya itu akan berubah ya. Mungkin itu saja penjelasan sedikit mengenai proses dari market basket analysis menggunakan rapid manner. Cukup sekian, terkurang dan terlebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.